Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Hamdan MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan seluruh rekan-rekan Penmas A 2020 yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ade Rizal. Di sini saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 5 untuk menjadi moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Ya, pada hari ini saya beserta rekan-rekan dari kelompok 5 akan menyajikan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul Karakteristik Perkembangan Masa Remaja Akhir. Oke, di sini sudah ada nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Yesi Tasera, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Ade Rizal, yang ketiga ada Sherly Herdiani, lalu yang terakhir ada Feby Novianti. Ya, baik teman-teman, apabila nanti pada saat jalannya presentasi, teman-teman menemukan hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi nanti, tepatnya di sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian masa remaja akhir dan adolescence. Ya, tidak mudah ya untuk mendefinisikan remaja secara tepat karena banyak sekali sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan remaja. Di sini kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescence yang berarti to grow atau to grow maturity. Sekarang di sini sudah ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian masa remaja. Yang pertama itu menurut Papalia dan Olds. Namun Papalia dan Olds ini tidak memberikan pengertian remaja ini secara eksplisit, melainkan secara implisit melalui pengertian masa remaja atau adolescence. Ya, menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 tahun atau 13 tahun dan berakhir pada usia belasan tahun atau awal 20 tahun. Sedangkan menurut Harlock pada tahun 1980, beliau menyatakan bahwa awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 tahun sampai 16 tahun. Dan akhir masa remaja bermulai dari 16 atau 17 tahun sampai dengan 18 tahun, yaitu usia yang matang secara hukum. Selain dari dua pendapat ahli sebelumnya, di sini juga ada pendapat dari Santrok pada tahun 2007. Beliau mengemukakan bahwa remaja akhir kira-kira berada pada setengah terakhir dari dekade kedua dalam kehidupan. Dan pada umumnya di masa inilah remaja akhir lebih mempunyai perhatian terutama pada karir dan juga eksplorasi identitas yang lebih tegas dibandingkan pada masa remaja awal. Dan dalam periode ini juga notabene para remaja mulai memandang bahwa dirinya ini sebagai orang yang semakin dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang kian hari semakin dewasa. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sedikit materi. Materi selanjutnya yaitu mengenai masa remaja sebagai adolescence. Masa remaja dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masa remaja awal, yaitu pada usia 12-18 tahun, dan masa remaja akhir yaitu pada 18-22 tahun. Namun, di Amerika Serikat dijelaskan bahwa
seseorang telah dewasa itu ketika sudah menginjak usia 18 tahun, bukan seperti yang sebelumnya yaitu 21 tahun. Itu adalah hukum yang dianut dari Amerika Serikat. Nah, remaja akhir atau late adolescence adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai terhadap fungsi-fungsi intelektual. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Egosentrisme diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain. Dan akan tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dengan masyarakat. Menurut Harlock, seperti halnya dengan semua periode-periode yang penting selama tentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut yaitu, yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang akan dialami oleh masa remaja akan memberikan dampak langsung kepada individu tersebut yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Yang kedua adalah masa remaja sebagai periode peralihan. Maksudnya adalah masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan, sehingga status remaja tidak dianggap jelas. Keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, masa remaja sebagai masa perubahan, yaitu perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat, dan pengaruh perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Yang keempat, masa remaja sebagai periode mencari identitas. Kayaknya ini udah gak asing lagi ya, terdengar di telinga kita kalau misalkan masa-masa remaja itu adalah masa-masa ketika kita mencari jati diri kita. Nah, diri yang dicari berupa usaha untuk menjelaskan siapa sih dirinya dan apa pengaruhnya dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah masa remaja sebagai periode usaha, periode usia yang menimbulkan ketakutan. Mengapa menimbulkan ketakutan? Karena dapat dikatakan karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Nah, hal tersebutlah yang membuat orang tua menjadi sedikit ketakutan akan anak remajanya. Yang keenam, masa remaja sebagai periode masa yang tidak realistik. Maksudnya adalah remaja cenderung memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendirian, orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam cita-cita yang diharapkannya. Dan yang terakhir adalah masa remaja sebagai periode ambang masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya, dan di dalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, yaitu dengan merokok, meminum minuman keras, bahkan menggunakan obat-obatan. Kita dapat mengetahui sifat-sifat adolescence tersebut. Menurut adolescent, dalam Ahmadi dijelaskan bahwa sifat-sifat adolescence adalah yang pertama, menunjukkan timbulnya sikap positif dalam menentukan sistem nilai yang ada. Yang kedua, menunjukkan adanya ketenangan dan keseimbangan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, mulai menyadari bahwa sikap aktif, mengkritik, waktu ia puber itu mudah, tetapi melaksanakannya adalah sulit. Yang keempat, seseorang mulai memiliki rencana hidup yang jelas dan mapan. Jadi dia sudah berencana akan kehidupannya bagaimana untuk kedepannya, dan dengan rencananya tersebut, dengan rencana yang sudah dipersiapkan, dia dapat berusaha untuk menggapai rencana tersebut menjadi suatu kenyataan. Nah, selanjutnya adalah seseorang mulai senang menghargai sesuatu yang bersifat historis dan tradisi, agama, kultur, etis, dan estetis serta ekonomis. Yang keenam, dalam menentukan calon teman hidup, sudah tidak lagi berdasarkan nafsu belaka, namun atas dasar pertimbangan beberapa aspek, baik itu dari seperti yang kita ketahui babat bebet
dan bobotnya, juga perilakunya, attitude-nya, latar belakang pendidikannya, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah mulai mengambil atau menentukan sikap hidup berdasarkan sistem nilai yang diyakininya. Dan yang terakhir adalah pandangan dan perasaan yang semakin menyatu atau melebar antara erotik dan seksualitas yang sebelumnya antar keduanya itu terpisah. Baik, perkenalkan saya Yesita Sera. Perkembangan sosial, moral, dan seksual pada remaja. Perkembangan sosial. Salah satu tugas perkembangan remaja yang sulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan diri dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Karakteristik perkembangan sosial remaja terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Ketiga, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis. Keempat, mulai cenderung memilih karir tertentu. Perkembangan moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos, moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Moral merupakan standar baik buruk yang ditemukan oleh individu dan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Terdapat 5 perubahan dasar moral yang harus dilakukan oleh remaja, yaitu yang pertama, pandangan moral individu makin lama makin menjadi abstrak. Kedua, keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Keadilan moral sebagai kekuatan moral yang dominan. Ketiga, penilaian moral menjadi kognitif. Keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Kelima, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Sikap orang tua yang harus diperhatikan sehubung dengan perkembangan moral anak remaja terdapat 4, yaitu yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Ketiga, penghayatan dan pengenalan agama yang dianut. Keempat, sikap konsisten orang tua dalam menerapkannya. Perkembangan seksual. Seksualitas remaja timbul karena faktor-faktor tertentu. Terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual, libido seksualitas remaja. Kedua, penyaluran tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia perkawinan. Ketiga, sementara usia perkawinan ditunda, norma-norma agama tetap berlaku di mana seorang dilarang untuk melakukan hubungan seks sebelum melakukan perkawinan yang sah. Keempat, orang tua sendiri masih mentabukan pembicaraan mengenai seks terhadap anak. Tidak terbuka terhadap anak. Keempat, orang tua sendiri masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak, tidak terbuka terhadap anak. Padahal hal tersebut akan membuat seorang anak merasakan penasaran dan ingin tahu dan mencari lebih tahu dengan sendiri tanpa arahan yang benar, yang membuat terjadinya dampak-dampak negatif terhadap anak tersebut. Terima kasih. D. Perkembangan intelijensi dan emosi pada remaja. Yang pertama, perkembangan intelijensi.
Intelijensi adalah kemampuan seseorang yang dibawa sejak lahir, yang memungkinkannya berbuat sesuatu dengan cara tertentu menurut versinya. Nah, menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama pada tahap sensori motor, yang berlangsung pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Nah, pada tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 1,5 tahun, bayi belajar tentang diri sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor atau yang disebut aktivitas geraknya. Artinya, dalam tahap sensori motor ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat inderanya dan pergerakannya. Yang kedua, pada tahap operasional yang berlangsung pada 1,5 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisirkan. Pada tahap praoperasional sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap praoperasional ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga, pada tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi. Tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini, pada saat umur 6 sampai 12 tahun. Jadi pada tahap praoperasional konkret tanpa adanya objek fisik di hadapan mereka, anak-anak masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat, pada tahap operasional formal yang berlangsung pada usia 12 tahun ke atas. Nah, pada umur 12 tahun ke atas timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya dengan membentuk operasi yang lebih kompleks. Tahap operasional formal memiliki kemajuan pada anak. Selama periode ini, ia tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa konkret. Akan tetapi, ia mempunyai kemauan untuk berpikir yang abstrak. Nah, anak pada tahap operasional formal ini sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen. Oleh karena itu disebut dengan operasional formal. Perkembangan emosi. Pada periode remaja akhir, remaja memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang semakin dewasa. Nah, selama periode ini, orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Seperti interaksi dengan orang tua juga menjadi semakin bagus dan lancar karena mereka sudah semakin memiliki kebebasan yang relatif terkendali dan emosinya pun mulai stabil. Nah, perkembangan emosi seseorang juga pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Seperti menurut Muhammad Asrori pada tahun 2005,
ada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu yang pertama, adanya perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Perubahan jasmani ini tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh yang seperti itu. Terlebih jika perubahan tersebut menyangkut perubahan seperti kulit yang menjadi kasar dan penuh jerawat. Nah, hormon-hormon tertentu mulai berfungsi sejalan dengan perkembangan alat kelaminnya, sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Nah, pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap baik oleh dirinya atau apa yang dianggap baik oleh orang tuanya sendiri. Ada juga orang tua yang memanjakan anaknya, ada juga orang yang acuh tak acuh. Tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Nah, perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Cara memberikan hukuman, misalnya, kalau dulu anak dipukul karena nakal, pada remaja semacam ini justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara remaja dengan orang tua. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Nah, remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens, seperti memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Pembentukan kelompok dalam suatu geng seperti ini sebaiknya diusahakan terjadi pada masa awal remaja saja, karena biasanya bertujuan positif, yaitu untuk memenuhi minat mereka bersama. Usahakan dapat menghindarkan membentuk kelompok secara geng itu ketika sudah memasuki masa remaja tengah atau masa remaja akhir. Karena pada masa remaja ini, para anggotanya biasanya membutuhkan teman-teman untuk melawan otoritas atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau bahkan kejahatan bersama. Dan yang keempat, perubahan pandangan luar. Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan pada dirinya sendiri, yaitu adalah pandangan dunia luar dari dirinya. Seperti adanya sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu seperti sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak mendapat kebebasan penuh atau peran yang wajar sebagaimana orang dewasa, sehingga seringkali mereka masih dianggap sebagai anak kecil, sehingga berakibat timbul kejengkelan pada diri remaja tersebut. Kejengkelan yang mendalam dapat berubah menjadi tingkah laku emosional. Nah, di sini sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan yang terakhir ya, yaitu tentang pembentukan konsep diri. Bisa kita lihat bahwa konsep diri merupakan salah satu aspek perkembangan psikososial peserta didik yang sangat penting dipahami oleh guru ataupun para pendidik.
Konsep diri memasuki masa remaja atau remaja akhir akan mengalami perkembangan yang bisa dikatakan sangat kompleks dan melibatkan sejumlah aspek dalam diri mereka. Ya, sekarang kita bisa lihat di sini ada pendapat dari Sentrok pada tahun 1998 yang menyebutkan bahwa karakteristik penting perkembangan konsep diri pada masa remaja yaitu di sini terbagi beberapa ya. Yang pertama ada abstrak dan idealistik. Ya, yang artinya bahwa pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan juga idealistik. Lalu yang kedua ada differentiated. Nah, di sini artinya bahwa konsep diri remaja bisa semakin terdiferensiasi. Nah, lalu yang ketiga ada contradiction within the self. Artinya yaitu setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi itu. Lalu yang keempat ada the fluctuating self, yang artinya bahwa sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya memunculkan bahwa fluktuasi diri dalam berbagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Lalu yang kelima ada real and ideal, true and false selves. Ya, di sini artinya munculnya kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya merupakan sesuatu yang membingungkan bagi remaja tersebut. Lalu yang keenam ada social comparison atau perbandingan sosial. Nah, para remaja ini lebih sering menggunakan social comparison atau perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Nah, yang ketujuh ada self-conscious atau karakteristik lain dari konsep diri remaja adalah bahwa remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Lalu yang kedelapan ada self-protective. Ya, artinya di sini bahwa mekanisme untuk mempertahankan diri merupakan salah satu aspek dari konsep diri remaja. Nah, yang kesembilan ini unconscious, yaitu merupakan konsep diri remaja yang melibatkan adanya pengenalan bahwa komponen yang tidak disadari termasuk dalam dirinya sama seperti komponen yang disadari. Nah, yang terakhir adalah self-integration, yaitu ya terutama pada masa remaja akhir ya, konsep diri menjadi lebih terintegrasi di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi karakteristik perkembangan remaja akhir adalah menurut Papalia dan Olf, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 tahun atau 13 tahun, berakhir belasan dan awal 20 tahun. WHO memberikan 3 kriteria yang digunakan. Yang pertama, biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Karakteristik perkembangan remaja akhir dibagi menjadi 3, yaitu perkembangan moral dan sosial, kedua, inteligensi dan emosi, ketiga, pembentukan konsep diri.